Ya, silakan. Saya ingin sedikit bercerita mengenai kasus pembunuhan yang terjadi yang disebabkan oleh seorang remaja berumur 15 tahun. Kejadian ini terjadi dan dia tuh adalah seorang siswa murid SMP yang mengaku kepada polisi dia menyerahkan dirinya sendiri bahwa dia telah membunuh seorang anak berusia 5 tahun. Nah, kejadian ini dia mengaku ke salah satu kantor polisi di Jakarta Pusat. Sedangkan pembunuhan ini terjadi di Sawah Besar di Jakarta Barat. Nah, dari pengakuan anak tersebut, dia sudah menyembunyikan mayat bayi ini selama beberapa hari di lemarinya dan kemudian dia melaporkannya ke polisi. Nah, pada saat polisi melakukan investigasi, ternyata anak ini itu menyukai hal-hal yang berbau horor atau thriller. Nah, dia tuh melakukan pembunuhan ini terinspirasi karena film-film horor yang dia tonton dari YouTube. Nah, dia juga memiliki salah satu tokoh horor yang dia sukai, yaitu Slenderman. Nah, alasan kenapa dia melakukan pembunuhan ini karena dia begitu senang saat melakukan pembunuhannya. Dan kronologis kejadiannya itu, anak 5 tahun ini bermain ke rumah dia. Nah, pada saat dia bermain, dia menenggelamkan anak itu berkali-kali sampai terbunuh. Dan sampai matinya itu, dia memasukkan benda tajam ke dalam mulutnya. Itu berita yang saya dapatkan, Pak. Ya, terima kasih. Siapa? Aulia ya. NF 15 tahun menghabisi nyawa APL 5 tahun diduga lantaran pembunuh bocah 5 tahun diakui kepolisian menyimpan banyak. Dia 15 tahun yang membunuh bocah 5 tahun diakui kepolisian menyimpan banyak misteri. Selain sikap tenang pelaku setelah membunuh korban, perilaku sehari-harinya juga mengundang banyak tanda tanya. Kepolisian mengakui setiap kali diperiksa, pelaku selalu mengucapkan bahwa dirinya puas setelah menghabisi nyawa teman mainnya itu. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, NF 15 tahun menghabisi nyawa APL 5 tahun diduga lantaran terinspirasi dari film horor. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan, siswi SMP ini bahkan sama sekali tak menyesal setelah membunuh bocah 5 tahun itu. Saat ditanya perasaannya setelah membunuh, yang paling sering dikatakan adalah ia puas melakukannya. Menurut Yusri Yunus, kalimat "saya puas" berulang kali diucapkan oleh siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun itu. Lantaran jawabannya, Yusri Yunus mengatakan akan melibatkan psikolog dalam kasus ini. Nantinya pemeriksaan akan difokuskan dengan bantuan psikolog lantaran dasar-dasar perilaku yang bisa mendalami adalah psikolog. Dari hasil pemeriksaan, menurut Yusri Yunus, siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun ini juga sering bermain dengan binatang. Namun Yusri Yunus menuturkan NF seringkali melampiaskan kemarahannya pada binatang. Berdasarkan pengakuan remaja putri itu, ia bahkan bisa dengan tega menyiksa katak dan cicak hidup-hidup. Seperti diketahui, NF menghabisi nyawa bocah 5 tahun tersebut di kediamannya di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 5 Maret 2020. Korban dibunuh setelah dibenamkan di bak mandi, kemudian disekap dan diikat pelaku serta dimasukkan ke dalam lemari. Kasus ini kemudian terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke kepolisian dan mengakui ia telah membunuh seseorang. Kan ini masih misteri, bagaimana mungkin seorang gadis yang menurut bapaknya penuh cinta kasih dan selalu akur dengan keluarganya, sangat sayang terhadap binatang. Tapi menurut laporan yang lain, dia suka menyiksa binatang. Dan pada akhirnya menyiksa seorang anak kecil, anak tetangganya ketika rumah sepi karena orang tua dia dan orang tua tetangganya itu pedagang kue, bapaknya juga tidak ada, jadi dengan seenaknya dia menyiksa anak kecil itu. Mula-mula suruh ambil air di kamar air, tapi kemudian diserbu di dalam bahasa Jermannya dilelap-lelapkan sampai 5 menit. Kemudian mulutnya ditutup supaya dia tidak menjerit. Kata polisi, ini misteri dan diserahkan kepada psikolog. Tidak ada yaitu yang menyarankan bawa ke fakultas tasawuf dan jurusan tasawuf dan psikoterapi, mungkin karena belum dikenal. Menurut Anda apa yang menyebabkan anak itu tiba-tiba menjadi agresif? Situasi yang oleh para psikolog disebut zero empathy. Orang-orang itu, kita semua itu mempunyai empati. Tapi pada orang-orang tertentu empatinya itu zero. Kita bisa mengukur empati dari 0 sampai 100. Orang yang empatinya 100
Dia mudah menangis melihat penderitaan orang lain. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu full empati. Berat hatinya melihat derita orang lain dan ingin agar orang lain itu memperoleh kebahagiaan yang penuh santun dan cinta kasih. Itu full empati. Yang zero empati ada seperti anak itu, atau seperti Charles Whitman. Dan Charles Whitman tadi udah kita ketahui, salah satu misteri itu terjawab setelah otaknya dibuka, diautopsi. Ternyata di ujung amigdala, yang bentuknya seperti ini, amigdala itu bagian di ujung seperti ini, yang tadi saya sebutkan berhubungan langsung dengan prefrontal cortex. Di situ ada tumor. Nah, tapi ini masih misteri. Sebelum dibongkar otaknya, para psikolog bercerita tentang Charles Whitman. Bahwa Charles Whitman itu begitu karena dia diperlakukan pada masa kecilnya dengan kekerasan oleh bapaknya. Tadi kan digambarkan. Kalau saudara nanti berkeluarga, hati-hati jangan memperlakukan anak dengan kekerasan. Dia akan membalas dendam. Akan membalas dendam, mungkin kalau tidak kepada yang bersangkutan, kepada yang bertanggung jawab, dia balas dendam kepada siapa saja yang dia temukan. Dan dia akan mengalami kepuasan karena sudah membalaskan dendam. Itu teori Charles Whitman menurut para psikolog. Tapi teori para psikolog itu dikalahkan dengan bukti bahwa ada tumor di bagian itu. Nah, balik lagi kepada anak kecil, gadis 15 tahun, namanya NF. Mudah-mudahan F-nya bukan Fatimah. Menurut kalian, apa beberapa teori ini kira-kira yang bisa menjelaskan mengapa perempuan itu tiba-tiba agresif? Sebelum ada pemeriksaan otak, dan kayaknya polisi tidak mikir bahwa otaknya harus diperiksa, dan mikir dia. Sekarang katanya diserahkan ke psikolog, tidak diserahkan kepada neuroscientist. Kalau diserahkan kepada neuroscientist, pasti dia akan lakukan scanning pada otak. Dia mencoba mencari tempat-tempat yang diduga di situ bertengger tumor. Oke, kira-kira ada teori di sini. Bisa bantuinlah polisi itu, kasih nasihat. Kalau saya dipanggil polisi yang tadi itu, ada data lagi. Sebelumnya dia menulis di Facebook malamnya bahwa sekarang ini semua orang sedang mencari mayat itu. Dan mayat itu saya simpan di lemari. Dan besok saya akan lapor ke polisi. Di dalam Facebooknya juga, untuk bahan analisis Anda, dalam Facebooknya juga dia tulis pakai bahasa Inggris, Daddy, I will try. Bahasa Inggrisnya baguslah untuk tingkat SMP, mungkin karena gadget itu. I will try to apalah kepada bapaknya, saya akan berusaha untuk membunuh bapaknya. Kemudian ada gambar-gambar dan bawahnya tulis bondage. Anda tahu bondage? Enggak? Oh, yang sini orang baik-baik semua. Saya tahu bondage walaupun saya orang baik. Bondage itu ialah kelainan seksual yang memperoleh kenikmatan seksual dengan mengikat pasangannya dan melakukan penyiksaan kepada. Dan dia sebut di bawah, Dandy, I will try to kill you. Jadi seperti ada dendam kepada bapaknya dan ingin membunuh bapaknya. Dan di bawahnya tulis bondage. Itu penuh makna tentu buat para psikolog. Nah, dengan data itu kira-kira ada yang bisa menjelaskan mengapa dia jadi pembunuh berdarah dingin. Dan dia kata setiap kali ditanya oleh polisi di panci-panci, dia selalu merasa puas. Gimana? Suka banget sama anime Tokyo Ghoul sama
di Slenderman. Ya, jadi dia nggak bisa ngebedain tuh mana yang nyata sama yang enggak. Dia menderita delusi. Oke. Dia menderita delusi. Dia perlu penelitian lebih lanjut apa menderita delusi. Apa yang disebut delusi ya? Orang yang mengalami gangguan jiwa atau mental disorder itu cirinya 3. 1, delusi. Delusi adalah kepercayaan yang ditandai dengan 2 tanda. Orang gila, dalam tanda petik mental disorder, ya. Karena kalau gila itu istilahnya lebih umum. Mungkin di hadapan saya ini juga banyak orang-orang. Tapi ini mental disorder, gangguan mental yang sangat parah, yang kita sebut, orang Inggris masih sopan sih menyebutnya insane, artinya tidak sehat. Orang Arab juga masih bagus, majnun, artinya yang tersembunyi, yang misterius, yang tidak dipahami. Berasal dari kata janna, ya jununan, bahwa janin wadaka majnun. Ini guru saya nih, yang belajar sorok. Janna itu artinya berubah menjadi gelita. Fa'idha jannal lailu, dan apabila malam sudah mulai gelap gelita. Dari kata janna itu kemudian ada majnun, artinya yang perilakunya itu misterius, berada dalam kegelapan. Masih terhormat, tapi kita nyebutnya orang gila. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang mengerumuni seseorang. Para sahabat sedang mengelilingi seseorang, yang lagi teriak-teriak. Rasulullah tanya, apa itu? Kata mereka, majnun ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, dia bukan majnun, huwa musob. Dia orang yang ditimpa penyakit, dia orang yang mendapat musibah. Al-majnun al-muqimu ala al-maksiyah. Dalam riwayat yang lain, al-majnun alladhi yuqimu ala al-ma'asi. Orang majnun adalah orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dalam definisi Rasulullah, orang gila adalah orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Misalnya, kemaksiatan yang paling besar ialah menyebarkan kebencian dan berita dusta di tengah-tengah masyarakat. Mohon maaf kalau ada yang tersindir. Itu orang gila, sudah diberitahu, jangan sebarkan kebohongan. Jangan bikin orang panik karena corona. Corona itu sebenarnya tidak berbahaya, lebih berbahaya tuberkulosis. Yang mati karena tuberkulosis jauh lebih banyak daripada corona. Dan tuberkulosis menular melalui udara. Sementara corona menularnya hanya melalui udara atau sentuhan. Kalau ini dari bersin aja udah nyampe. Tapi tidak ada ban umroh karena TBC. Balik lagi tadi apa tadi? Delusi. Ya. Satu tanda itu delusi. Kepercayaan. Apa delusi? Kepercayaan. Tapi tidak semua kepercayaan delusi. Kepercayaan itu harus ditandai 2 hal. Satu, impossible. Ada tidak mungkin kepercayaan itu. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, itu possible, itu mungkin. Kalau kita percaya bahwa di pohon itu ada jin, itu possible, mungkin aja. Tapi delusi itu adalah kepercayaan yang impossible. Misalnya pasien datang ke rumah sakit dan cerita sama dokter, "Dok, di perut saya ada kucing." Itu impossible. Kalau di pohon itu ada jin, itu masih possible. Tapi kalau di perut saya sekarang ada kucing, dokter pasti garing-garing kepala. Impossible. Jadi delusi itu adalah kepercayaan yang impossible. Yang kedua, ciri delusi itu incorrigible. Tidak bisa dibetulkan. Sampaikan fakta kepada dia, tetap aja nggak berubah. Seperti
pasien yang ngomong, saya dok ada kucing di perut saya, kata dokter. Udah kalau begitu, kalau ini mengganggu kamu, saya operasi aja ya. Dibawa ke ruang operasi, pura-pura dikasih anestesia, disuruh tidur. Setelah bangun, dia setelah sadar, kelihatan oleh dokter itu kucing. Nih kucingnya udah dikeluarin. Dia teriak, enggak dok, kucing saya hitam, yang itu putih. Jadi itu incorrigible, nggak bisa dibetulkan. Kira-kira ini delusinya apa sih ini? Kalau tadi disebutkan delusinya itu ialah dia tidak bisa membedakan kenyataan dengan hayalan ya. Itu sih bukan delusi. Kadang-kadang anak kecil juga pada usia tertentu nggak bisa membedakan kenyataan dan hayalan. Anak kecil itu suruh menghayal ibunya meninggal dunia, itu nangisnya beneran. Boleh ngadain eksperimen ya, tapi sudah itu dipanggil polisi kan. Karena abusing a child ya, mengabuse a child. Fantasi kadang-kadang disebut daydreaming. Daydreaming itu ya itu berfantasi, tidak bisa bedakan antara yang hayal dengan yang terjadi. Kadang-kadang kan orang-orang suci juga katanya tuh. Itu kalau itu sih bukan delusi tapi halusinasi. Halusinasi itu ialah berbaur itu antara kenyataan dengan hayalan dia. Saya mendengar bisik-bisik di sini ini. Selalu berbisik-bisik. Padahal nggak ada yang berbisik. Setelah saya mempelajari neuroscience, saya mempelajari psikiatri, saya pernah juga Pak Mutar mengajar di Salemba. Di situ ada fakultas untuk sakit jiwa lah. Orang yang masuk situ itu mengambil spesialisnya mendapat gelar SPKJ, spesialis kedokteran jiwa gitu. Bercerita tentang sejarah psikoterapi sepanjang sejarah. Waktu itu tidak jauh dari tempat kuliah itu dia ada rumah sakit jiwa. Di situ saya mungkin waktu itu ikut dan bosan berada di situ. Dia datangi itu bangsa-bangsa orang sakit jiwa. Nah, setelah itu dia cerita kepada saya, ada seorang yang teriak-teriak bahwa dia baru saja dinikahkan dengan Yesus. Ini orang Kristen dinikahkan dengan Yesus. Macam-macam ceritanya dan lucu-lucu. Karena itu salah satu tes apakah ada sehat atau tidak, itu ada tes namanya reality testing. Tes untuk bisa membedakan mana realitas dan mana hayalan. Kalau nggak bisa, nah, dulu itu ada jemaah saya datang kepada saya cerita bahwa setiap kali sholat subuh itu Imam Ali itu datang dan masuk ke dalam sajdahnya. Setelah itu katanya dia datang ke warung, itu ada burung gagak yang teriak-teriak. Wah, ini sudah bercampur tadi antara khayalan dan ada delusi. Apa delusinya? Yaitu bahwa Imam Ali datang masuk ke sajdahnya. Jadi dia sujud bukan di atas sajdah tapi di atas punggung Imam Ali. Itu delusi karena tandanya satu, impossible. Gak mungkin itu Imam Ali datang sama dia. Gak mungkin. Saya saja melihat Imam Ali dalam mimpi. Di Afghanistan, sebelah utara Afghanistan, ada daerah yang sekarang dijadikan pembantaian kelompok-kelompok Taliban. Daerah itu namanya Mazar-e Sharif. Dalam bahasa Persia artinya tempat ziarah yang mulia. Konon di situ Imam Ali. Bagian ini tidak bisa didengar, nanti dipengaruhi jadi Syiah. Itu Mazar-e Sharif itu tempat ziarah. Katanya Imam Ali di situ itu pernah datang ke situ dan meninggal di situ. Jadi dia dikuburkan di situ. Padahal yang saya tahu kuburan Imam Ali itu di Najaf. Ini kok di Mazar-e Sharif. Dan ribuan orang ziarah ke Mazar-e Sharif itu. Dan katanya dulu orang memanggil Imam Ali, Nadi Aliyan Muzhirul Ajaib, panggil Ali, dia yang menampakkan segala keajaiban.
keajaiban. Datanglah Imam Ali, dan waktu itu Imam Ali menyelamatkan satu penduduk kota dari avalanche. Avalanche itu salju yang turun dari gunung yang biasanya membanjiri penduduk. Saya tidak tahu, cerita itu tidak penting buat saya. Cerita itu mungkin atau tidak? Menurut Anda, impossible atau possible? Impossible. Kalau impossible, itu penderita orang-orang Afghanistan sebelah utara itu gila semua. Lalu kita beritahukan sama dia, enggak, kuburan Imam Ali itu di Najaf, bukan di sini. Dan dia tetap berkata, enggak, di sini dimakamkannya. Itu incorrigible, tidak bisa dibetulkan. Tapi orang-orang Makassar itu banyak juga yang gila dengan definisi delusi itu. Karena tokoh Makassar itu, Syekh Yusuf itu, kuburannya ada di Banten, ada di Sri Lanka, di Kolombo, ada di Afrika. Itu kuburan Syekh Yusuf. Yang benarnya di Makassar. Di Afrika, yang benarnya di Afrika. Nah, kalau Anda katakan itu tidak mungkin ada kuburan di beberapa tempat sekaligus, maka kita anggap orang Makassar yang percaya itu gila. Saya juga percaya bahwa mungkin di sana dikuburkan rambutnya, mungkin di sini dikuburkan itunya, ya, serbannya, mungkin dikuburkan, ya. Dan kemudian diklaim bahwa itu adalah kuburan yang bersangkutan. Di Karbala ada kuburan Imam Hussein. Tapi di Mesir itu ada satu tempat namanya Zainabiyah, dekat lapangan Medan Tahrir. Situ ada perkampungan namanya Zainabiyah, dan di situ ada kepala Imam Hussein yang dikuburkan situ. Di Karbala juga ada kepala Imam Hussein. Yang mana itu yang benar? Tergantung pada definisi delusi. Oke. Ciri orang gila itu balik lagi, satu, delusi yang ditandai oleh impossibility dan incorrigibility. Yang kedua, ciri orang gila itu disorganized speech. Jadi kalau ngomong itu tidak teratur, tidak nyambung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi kalau saya manggil Anda itu untuk dites apakah Anda sakit jiwa atau tidak, saya akan ngajak ke, barusan pulang dari mana? Aduh, ibu saya mau marah-marahi saya. Memarahi kamu karena apa? Di Bandung itu alun-alun baru diperbaiki, dan seterusnya. Itu tidak nyambung. Jadi disorganized speech. Walaupun sebetulnya mereka nyambung, tapi ada aturan mereka sendiri yang tidak sama dengan kita. Kalau kita nyambung itu nyambung berikutnya. Kalau mereka itu nyambungnya dari bunyi. Contoh yang paling baik itu nyanyian orang Sunda waktu kecil. Oyong oyong mung goong narame menak diwasanung dujari wadana. Nah, hamane itu tukang olo loba anu biru ruket jempung penuh. Niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kanjeng dalem lempal lempi lempong ngabu pipi jeung mumpong. Itu satu kalimat dan kalimat lain nggak ada hubungannya, tidak nyambung. Kayaknya penciptanya dulu orang gila. Oyong bung rame menak. Sekarang ada ahli-ahli Sunda menjelaskan bahwa nyanyian itu punya makna yang sangat dalam. Bisa dicari maknanya sambung-sambung. Tapi itu walaupun kelihatan tidak nyambung, sebetulnya ada aturan. Aturan itu yang bikin orang gila. Hubungan antara kalimat dengan kalimat itu tidak dari maknanya, tidak dari artinya. Dari apa? Hubungannya itu dari huruf yang terakhir. Oyong oyong bung goongna rame me nah diwasanu nu jadi wadana. Jadi yang ujungnya itu nyambung. Itu jadi jangan sangka bahwa orang gila itu tidak punya sistem bicara yang sistematis. Sebetulnya mereka punya sistem yang tersendiri. Balik lagi tadi kita cerita tentang NF yang secara mengejutkan membunuh. Kalau teori saya menduga
dan saya akan mewawancarai bapak. Saya menduga anak itu di-abuse oleh bapak. Mungkin di-rape, dan di-rape-nya itu dalam keadaan di bondage, ya, di-rape. Dan maklum anak kecil masih gadis, kemudian di-abuse oleh bapaknya. Dia menyimpan dendam yang luar biasa. Dan biasanya dendam pertama ya dicurahkan kepada orang yang paling dekat. Paling dekat itu analisis psikologis. Tapi analisis yang kedua, dia harus diperiksa oleh seorang ahli neurosurgery, ahli bedah otak. Diperiksa otaknya, di-scan. Siapa tahu jangan-jangan dia punya tumor. Dan itu urusan neuroscience. Perkembangan neuroscience itu dimulai dari change your brain, change your mind. Pertama-tama, neuroscience itu berbicara tentang ubah otak kamu, nanti jiwa kamu juga akan berubah. Misalnya, orang yang agresif itu, karena ada benjolan itu, kalau dia dioperasi, dibuang itu tumornya, dia hilang agresinya. Karena otaknya diubah, maka tingkah lakunya juga menjadi berubah. Saya juga bisa membuat Anda menderita gangguan jiwa yang disebut, sekali-kali dia tertawa-tawa, sudah itu nangis-nangis. Bipolar depression dia, bipolar. Jadi bipolar atau maniak satu hari dan satu saat lagi depresi. Itu bisa kita bikin. Bisa dengan mengubah otak. Saya masukkan sejenis bahan kimia, neurotransmitter, yang menginhibit. Nanti kita akan jumpa juga dengan bahan-bahan kimia itu yang ada di dalam otak kita. Pernah terjadi perdebatan di dalam sejarah neuroscience antara orang yang berpendapat bahwa otak itu dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia di dalam otak kita. Satu lagi, mereka bicara bahwa otak kita dipengaruhi oleh aliran listrik di dalam neuron-neuron itu yang mengalir melalui akson. Sehingga ada satu buku khusus, pertempuran antara sup dan kilatan. Anda bisa beli Battle Between Soups and Sparks. Sup itu, karena bahan kimia itu seperti sop, campur-campur ada ingredientnya, dia melahirkan perilaku yang tertentu. Kalau dialirkan kepada Anda dopamin, Anda kemudian merasa gembira luar biasa. Kalau dopaminnya diinhibisi dengan zat-zat yang lain, Anda kemudian mengalami kesedihan yang luar biasa. Jadi change your brain, change your mind. Anda gunakan narkoba, drugs, otak Anda akan mengalami perubahan besar. Dan tingkah laku Anda juga jadi berubah. Itu karena change your brain, change your mind. Tapi terakhir ini, sekarang ini dan mulai permulaan abad ke-20, mulai berkembang change your mind, change your brain. Ubah pikiranmu dan otak kamu akan berubah mengikuti pikiranmu. Misalnya, kalau Anda itu selalu membenci orang dan akhirnya curiga kepada setiap orang yang ketemu, Anda curiga, benci, dan begitu benci, ketika berjumpa itu kan jantung berdetak lebih keras. Tidak enak duduk itu, seperti tidak enaknya orang yang menderita ambeien. Dalam keadaan seperti itu, kalau pikiran itu diteruskan, kalau kebencian itu kemudian dijadikan way of life, bagian otak yang akan rusak adalah yang tadi saya ceritakan, prefrontal cortex. Dan Anda akan menjadi orang yang sangat agresif nanti, mudah marah. Kalau kata seorang penulis barat, banyak orang Indonesia itu dia sebut angry believers. Kaum mukminin yang kerjanya itu marah melulu, angry believers. Nah itu orang-orang angry believers itu mengalami kerusakan itu. Change your mind dan change your brain. Sekarang kalau kita ubah pikiran kita, kita juga akan
mengubah otak kita. Bagaimana caranya menyembuhkan kerusakan otak? Ada dua, satu dioperasi dan satu lagi mengikuti perubahan pikiran kita. Ada beberapa teknik untuk mengubah pikiran kita, salah satu diantaranya meditasi. Tapi itu ini pengantar aja, hanya untuk menarik minat, mudah-mudahan tertarik. Kalau tidak tertarik juga tidak apa-apa. Apa hubungannya neuroscience dengan neuropsikologi yang sebetulnya menjadi bahan perbincangan kita? Apa hubungan neuropsikologi dengan neuropsikoterapi? Jadi bagaimana kita menyembuhkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan dengan berkonsultasi kepada neuroscientist. Sekarang di dunia modern sekarang, neuroscience itu sudah berkembang, bergabung dengan ekonomi menjadi neuroeconomics, bergabung dengan pemasaran, ada neuromarketing, bergabung dengan komunikasi, neurokomunikasi, bergabung dengan bahkan dengan agama, bagaimana orang beragama yang berbasiskan otak, mengapa yang satu itu beragama dengan agresif, mengapa yang satu beragama dengan lembut, ada hubungannya dengan otak. Sehingga sekarang lahir disiplin neurotheology, jadi teologi yang berbasiskan otak. Saya menulis khusus buku tentang belajar berbasis otak, dan itu sekarang disebut neuroeducation. Jadi neuroscience ini sudah kemana-mana. Kita akan berbicara lebih lanjut nanti. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.